Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajat, NPM 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan atau kelompok saya jelaskan. Untuk pembahasannya itu mengenai trapod tegangan. Submateri yang akan dibawakan, yang pertama trapod tegangan, pengertiannya, yang kedua fungsi dan jenis, yang ketiga bagian-bagian dari trapod tegangan, yang keempat cara kerja, dan yang terakhir sistem pentanahannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari trapod tegangan. Trapod tegangan ini sendiri singkatnya, dia berperan sebagai sistem untuk menaikkan suatu tegangan ke yang lebih rendah untuk kebutuhan dari peralatan indikator, alat ukur ataupun meter dan juga relay. Nah, yang pembahasan kedua yaitu mengenai fungsi dan juga jenis dari trapod tegangan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu mentransformasikan besaran tegangan dari sistem yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah. Yang kedua mengisolasi bagian primer. Yang ketiga itu sebagai standarisasi dari besaran tegangan sekunder. Untuk jenis dari trapod tegangan itu sendiri ada dua. Yang pertama jenis magnetik dan yang kedua jenis kapasitif. Untuk jenis magnetik itu sendiri terdiri dari belitan primer dan juga sekunder pada inti besi. Yang prinsip kerjanya si belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekunder. Nah, bedanya dengan trapod tegangan kapasitif, kalau di kapasitif ini terdiri dari dua bagian, yaitu capacitive voltage divider atau CVD dan inductive intermediate voltage transformer atau IVT. Nah, bagian-bagiannya itu sendiri di sini untuk yang pertama bagian dari trapod tegangan magnetik. Bagiannya saya ulas sedikit. Yang pertama ada kertas atau isolasi minyak, yang mana fungsinya untuk mengisolasi tegangan yang bertegangan dari belitan primer dan juga bagian lainnya seperti belitan sekunder, dan juga sebagai isolasi ke bagian bodi. Yang kedua ada bagian rangkaian elektromagnetik. Fungsinya itu sendiri untuk mentransformasikan besaran tegangan. Nah, yang ketiga expansion chamber. Nah, untuk expansion chamber itu sebuah peralatan yang digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak akibat perubahan volume. Nah, yang selanjutnya ada bahan terminal primer. Untuk bahan terminal primer itu sendiri, terminal ini terhubung pada sisi tegangan atau pasa, dan satunya lagi dihubungkan ke pentanahan ataupun grounding. Nah, yang selanjutnya ada struktur mekanikal. Struktur mekanikal singkatnya itu sebagai alat menyokong berdirinya si trapod tegangan, kayak pondasi lah. Nah, untuk yang terakhir itu ada sistem pentanahannya. Untuk sistem pentanahannya ya kurang lebihnya sama kayak yang lain, cuma di sini lebih berfokus sebagai sistem pentanahan untuk mengalirkan dari tegangan surja atau sambaran petir dan dihubungkan langsung ke tanah. Nah, selanjutnya di bagian-bagian trapod tegangan kapasitif, yang pertama ada dielektrik. Untuk komponennya ada minyak isolasi. Minyak ini berfungsi sebagai media dielektrik untuk memperoleh nilai kapasitansi dari dua kapasitor atau lebih sebagai pembagi tegangan yang terhubung secara seri. Nah, selanjutnya ada kertas plastik film. Fungsinya sebagai media dielektrik juga untuk memperoleh nilai kapasitansi dari dua kapasitor atau lebih sebagai pembagi tegangan yang terhubung seri bersama-sama dengan minyak isolasi. Lalu ada capacitive voltage divider. Untuk capacitive voltage divider ini berfungsi sebagai pembagi tegangan untuk diubah oleh trafo menjadi tegangan pengukur yang lebih rendah. Yang ketiga ada damping circuit.
damping sirkuit ialah indikator penyesuaian tegangan, yang mana fungsinya untuk mengatur dan menyesuaikan supaya tidak terjadinya pergeseran fasa dari tegangan masuk dan tegangan keluar. Nah, selanjutnya ada intermediate voltage transformer. Untuk komponen ini berfungsi untuk mentransformasikan besaran tegangan listrik dari tegangan menengah yang keluar dari kapasitor pembagi ke tegangan rendah yang akan digunakan pada rangkaian proteksi dan pengukuran. Sama di kapasitif juga ada expansion chamber. Alat ini digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak akibat perubahan volume. Nah, yang selanjutnya ada terminal primer HVT, terminal tegangan tinggi, yang mana bagian yang dihubungkan tegangan transmisi baik dari tegangan bus maupun tegangan penghantar terminal tegangan tinggi atau primer. Lalu ada terminal sekunder. Terminal sekunder ini terminal yang terhubung pada sisi tegangan rendah untuk keperluan peralatan ukur dan juga relay. Ada struktur mekanikal sama sebagai penyokong, sebagai pondasi, sebagai penopang atau isolator. Nah, untuk sistem pentanahannya sendiri sama, untuk fungsinya sebagai mengalirkan arus yang lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir yang nantinya dimasukkan ke tanah. Nah, kita masuk ke sub pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara kerja dari trafo tegangan. Sebenarnya simpel untuk cara kerja trafo tegangan itu sendiri. Cara kerjanya yaitu dari kumparan primer hubungkan ke jaringan tegangan tinggi yang akan diukur sehingga arus mengalir pada kumparan primer. Nah, si arus ini pada kumparan primer menimbulkan flux magnetik pada si inti trafonya sehingga nanti dapat diukur dengan voltmeter. Simpelnya kayak gitu untuk cara kerja dari trafo tegangan. Lanjut ke sub selanjutnya yang terakhir tentang sistem pentanahan. Inspeksi pentanahan VT dilakukan dengan memeriksa kawat dan terminal pentanahan terhubung ke mesh grounding switch yard dengan kencang dan sempurna. Sistem pentanahan langsung ke bodi melalui isolasi minyak. Jadi untuk bodi itu sistem pentanahannya melalui isolasi minyak yang dimaksudnya. Adapun pengujian dari kebocoran dilakukan dengan visual dan memperlihatkan indikator pelampung atas dan bawah pada isolasi minyak. Jadi nanti tuh ada sebuah kotak kecil yang dalamnya ada kayak cairan minyak dan ada pelampung. Nah, di sana bisa dilihat secara visual untuk keadaan minyaknya. Ketika kondisi minyak kurang baik gitu, si pelampungnya gimana, untuk minyak yang masih baik atau masih layak, si kondisi pelampungnya gimana. Itu untuk visual secara kecil untuk pemeriksaannya. Sekian untuk pembahasan yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.